Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali ke pembelajaran kita kali ini di materi kedua, masih tentang sejarah, masih di zaman batu. Yang akan kita bahas hari kali ini adalah zaman batu besar dan zaman logam. Masih di bab sejarah kelas 7. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, sekarang memang kita lagi masa pandemi COVID-19 atau corona. Apa itu corona? Virus corona itu berasal dari virus dari hewan maupun dari manusia, dan penularannya pun lewat percikan, yaitu bersin, batuk, atau apapun. Maka gejalanya sama seperti flu biasa, biasanya diawali dengan demam, batuk, dan pilek, lalu lebih parahnya lagi akan mengganggu pernafasan. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah virus tersebut? Yang pertama adalah bersihkan tangan sebelum memegang wajah, karena virus tersebut menular melalui hidung, mata, dan mulut. Maka selalu bersihkan tangan kalian dimanapun, dari manapun. Cuci tangan pakai sabun cair atau sabun ya, atau alkohol. Keringkan, tutup mulut dan hidung saat bersin atau gunakan masker, dan patuhi petunjuk keamanan makanan. Misal kalian juga disuruh social distancing, kalian disuruh berada di dalam rumah, maka tolong itu semua dilakukan dengan sebaik-baiknya. Inilah saatnya kita menjadi pahlawan untuk bangsa kita sendiri. Kalau kalian berada diam di rumah, tidak kemana-mana, lockdown diri kalian sendiri, tetap berada di dalam rumah, maka kalian bisa memutus virus corona tersebut. Maka dari itu Miss Ika berharap sebosan-bosannya kalian di rumah, kalian harus lakukan dengan seproduktif mungkin, agar walaupun kalian hanya ada di rumah, kalian tetap bermanfaat. Ingat, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan kalian harus mempersiapkan itu agar Ramadan kalian bisa maksimal. Oke, lanjut saja ya. Pembelajaran kita kali ini adalah terusan dari materi yang pertama kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, maka kali ini kita akan bahas tentang zaman batu besar, dan nanti akan kita bahas juga di zaman logam. Zaman batu besar itu berasal dari kata megalitikum. Berasal dari kata mega yang berarti besar, dan litikum yang berarti batu. Kenapa dibilangnya batu besar? Karena pada masa ini masyarakat di Indonesia sudah mulai membangun bangunan. Jadi batu tersebut tidak lagi digunakan untuk berburu atau untuk mencari hewan, tapi lebih ke pada membuat bangunan-bangunan besar, maka disebut megalitikum atau zaman batu besar. Ciri-cirinya apa di zaman ini? Ciri-ciri di zaman megalitikum adalah yang pertama, telah mengetahui sistem pembagian kerja. Jadi tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, tidak lagi berkelompok-kelompok, tapi sudah bermasyarakat. Lalu yang kedua, udah ada pemimpin atau kepala suku atau kepala pemerintahan pada masa itu. Terus sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari. Sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam. Jadi tidak lagi berburu tapi bercocok tanam. Umbi-umbian, padi, dan lain-lain. Sudah ada norma-norma yang berlaku atau peraturan-peraturan yang berlaku, karena sudah masuk ke ranah pemerintahan atau kepemimpinan. Dan menggunakan sistem hukum rimba. Kalian tahu ya hukum rimba, yakni memilih yang terkuat dari yang terkuat. Jadi siapa yang menjadi kepala suku adalah orang yang paling kuat. Apa saja kebudayaan di zaman megalitikum? Ada 7 kebudayaan. Semuanya berbentuk batu karena memang masih berasal dari zaman batu. Yang pertama ini apa? Ini namanya menhir. Menhir itu adalah tugu batu yang digunakan untuk pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk yang sudah meninggal. Jadi kalau di zaman megalitikum itu orang sudah mulai menganut sistem kepercayaan, dinamisme dan animisme, di mana
masyarakat pada masa itu percaya kepada roh-roh nenek moyang ataupun kepada hewan-hewan. Nah, ini kebudayaan yang pertama, menhir. Kebudayaan yang kedua, ini apa namanya? Ini namanya dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja, persis ya kayak meja. Nah, dolmen ini berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah atau sebagai pelinggi. Pelinggi itu adalah tempat duduk kepala suku. Jadi kalau kepala suku mau memberikan arahan, nah dia duduknya di sini nih, namanya dolmen. Kebudayaan ketiga, nah sama ya seperti yang sekarang, ini namanya kubur batu. Dimana seperti kuburan pada umumnya, berfungsi juga untuk menyimpan mayat, ini namanya kubur batu. Selanjutnya ada yang namanya waruga, sama kayak kubur batu tapi ini lebih kecil. Kalau tadi kubur batu banyak terdapat di Jawa Barat, kalau waruga biasanya ada di daerah timur Indonesia, salah satunya Sulawesi Tenggara. Jadi disimpan mayatnya, kadang juga didirikan mayatnya. Terus kebudayaan selanjutnya adalah sarkofagus. Sarkofagus adalah sejenis kubur batu tetapi memiliki tutup. Nah, jadi ini ada tutupnya. Kalau tadi yang pertama, yang kedua tidak ada tutupnya, kalau ini ada tutupnya. Terus kebudayaan selanjutnya, nah ini apa namanya? Ini adalah punden berundak. Punden berundak adalah batu yang dibikin untuk tempat pemujaan roh nenek moyang. Kebudayaan selanjutnya, arca batu. Arca batu biasa kita lihat di candi-candi biasanya ya. Ini bisa berbentuk binatang atau manusia. Biasanya arca ini digunakan para masyarakat untuk memuja. Jadi dia masyarakat pada masa itu menganggap arca atau patung-patung ini adalah Tuhannya mereka. Nah, ini adalah biasanya untuk pemujaan atau menjadi pemujaan. Oke, itu ketujuh kebudayaan di masa megalitikum. Biasanya di zaman megalitikum orang membuat batu-batu tersebut untuk bangunan maupun untuk pemujaan roh nenek moyang. Zaman selanjutnya adalah zaman logam. Zaman logam adalah zaman beralihnya alat-alat masyarakat dari batu menjadi logam. Ada dua zaman, sebenarnya tiga ya. Yang tiga zaman itu adalah zaman tembaga, perunggu, dan besi. Tapi di zaman tembaga, Indonesia tidak ditemukan bukti peninggalannya. Jadi Asia Tenggara termasuk Indonesia tidak ada zaman tembaga. Maka dua zaman yang diakui adalah zaman perunggu dan besi. Yang pertama, ciri-ciri dari zaman logam. Nah, yang pertama adalah kegiatan perdagangan. Jadi sudah ada perdagangan. Kalau tadi di zaman megalitikum baru ada sistem kepala suku, kalau yang di zaman logam ini sudah mulai ada perdagangan, bahkan sudah antar pulau maupun antar negara melalui sistem barter. Terus pada masa ini penguburan jenazah dilakukan dengan dua cara, langsung dan tidak langsung. Langsung dikubur di dalam tanah, diletakkan di sebuah peti. Kalau yang tidak langsung dikubur di dalam tanah atau peti kayu. Setelahnya jenazah menjadi rangka, maka rangka tersebut akan diambil dan dibersihkan kembali, lalu dikuburkan kembali dalam tempayan atau kubur batu. Jadi udah jadi kerangka, mayatnya diambil kembali. Itu penguburan tidak langsung. Itu di zaman logam. Mahir dalam pengelolaan logam, kebudayaannya sudah semakin tinggi dan maju. Kemajuannya juga dirasakan dalam bidang pertanian. Itu ciri-cirinya. Apa saja kebudayaan di zaman perunggu? Di zaman perunggu, orang sudah membuat peralatannya, percampuran antara tembaga dan timah. Nah, ada apa saja? Ada kapak corong, nekara, dan moko. Nekara itu yang besar bentuknya, moko kecil. Seperti apa ya bentuknya? Nah, seperti ini. Ini nekara dan moko yang di atas, yang di bawah adalah kapak corong. Nekara biasanya digunakan untuk alat dalam upacara ritual. Itu nekara-nekara yang besar, yang kecil namanya moko. Biasanya digunakan untuk tempat persembahan.
Yang kedua, kapak corong. Kapak corong ini disebut juga kapak sepatu karena bentuknya kayak sepatu. Nah, ini biasanya digunakan sebagai tanda kebesaran kepala suku. Pedangnya lah istilahnya kita mah ya. Lalu kebudayaan di zaman besi. Tadi zaman perunggu, sekarang di zaman besi. Di zaman ini manusia sudah lebih paham meleburkan besi dari biji besi untuk kemudian dicetak menjadi alat-alat yang diperlukan. Nah, yang dihasilkan sudah terbentuk seperti kapak, sabit, pisau, cangkul, pedang, dan tongkat. Itu kebudayaan yang ada di zaman besi. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kali ini tentang zaman batu besar atau megalitikum dan zaman logam. Berarti kita sudah belajar mengenai masa praaksara berdasarkan berdasarkan geografis, dan masa praaksara berdasarkan arkeologis. Kalau geografis kemarin berdasarkan zamannya, kalau yang arkeologis berdasarkan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Cukup sekian dari Miss Ika, kurang lebihnya Miss Ika mohon maaf. Bila dalam penyampaiannya juga kurang, mohon maaf. Selalu semangat kalian semua. Wassalamualaikum.